Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua sehat selalu dan berada dalam junjungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar pelajaran aswaja atau NO. Materi kita hari ini yaitu tentang menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara yang pertama mentaati dan mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya yang pertama, meyakini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi terakhir. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada nabi-nabi yang lain karena Nabi Muhammad merupakan khotamul anbiya atau nabi yang terakhir. Yang kedua, tunduk dan patuh pada ajaran yang disampaikan. Jadi, kalau kita menghormati Al-Quran, kita diminta untuk tunduk dan patuh pada ajaran Al-Quran. Nah, kalian sebagai umat Islam, terutama warga NU, tidak hanya mengikuti Al-Quran saja, tetapi juga mengikuti ajarannya Nabi Muhammad SAW, baik itu hadisnya atau yang lainnya. Yang terakhir, yang ketiga, mencintai beliau melebihi cinta kepada dirinya sendiri. Selanjutnya, mewujudkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, yaitu memperingati peristiwa-peristiwa penting Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti kelahirannya atau Isra Mi'raj yang biasanya kalian selenggarakan di masjid, di sekolah, di TPQ maupun di tempat lainnya. Yang kedua, memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memperbanyak membaca sholawat ini anak-anak. Sholawat itu tidak harus panjang. Ada sholawat Jibril yang hanya Sallallahu ala Muhammad. Nah, itu kan sangat mudah untuk diucapkan. Jadi, misalkan dengan berkendara atau kalian membantu ibu berangkat ke sekolah, itu bisa kalian baca sholawat itu karena bacaannya pendek. Atau kalau tidak dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu tidak terlalu panjang untuk dihafalkan. Lalu yang terakhir, menambahkan sayyidina setiap menyebut nama beliau. Karena kayak tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, jadi menyebutnya itu sayyidina Muhammad. Macam-macam bacaan sholawat. Kalian pasti banyak mengenal ya anak-anak, banyak sholawat. Biasanya di sekolah kalian diajari sholawat Tibil Qulub, sholawat Nuril Anwar. Nah, di sini Bu Guru mempunyai 3 contoh sholawat, yaitu yang pertama sholawat Ibrahimiyah yang bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, itu biasanya kalian baca pada saat tasyahud akhir di sholat 5 waktu.
di sholat sunnah-sunnah lainnya. Yang kedua, sholawat munjiat. Nah, anak-anak, biasanya di MI Imam Syafi'i sudah terbiasa istighosah. Kalian pasti sudah mengenal sholawat munjiat ini. Bagaimana bunyinya? Yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Nah, dengan kalian banyak membaca sholawat ini, keutamaan membaca sholawat ini banyak sekali ya nak. Yang pertama, kalian dimudahkan segala urusannya. Yang kedua, kalian juga akan ditambah rezekinya. Dan yang ketiga, dalam keinginan kalian itu cepat terkabul. Misalnya, kalian punya keinginan, jadi sering-seringlah membaca sholawat ini. Ketika selesai sholat, berdoa agar keinginan kita terkabul. Selanjutnya, sholawat nariyah. Biasanya di istighosah kalian lakukan. Lagunya seperti ini ya nak. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illati tanhalum bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil qaibu wa husnul hawatini wa yustasqal qamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'inillah. Nah, jadi kalian pasti hafal kalau dilakukan. Selanjutnya, adab membaca sholawat Nabi. Yang pertama, hendaknya dilakukan dengan hikmat. Yang kedua, dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak bergurau. Misalnya, kalian ikut dibaan atau kalian lagi membaca sholawat Nuril Anwar, itu tidak boleh sambil bergurau atau cekikikan, tetapi dengan hikmat dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, terkadang dilakukan dengan berdiri. Misalnya, kalian kalau ikut dibaan pada saatnya Nabi, itu dianjurkan untuk berdiri. Yang keempat, dengan suara merdu dan irama indah. Kalau bisa membaca sholawat itu suaranya yang merdu ya nak. Yang kelima, menggunakan alat musik yang diperbolehkan. Jika kalian ingin menggunakan alat musik itu, jadi alat musik yang tidak menyalahi
dari aturan Islam. Yang keenam, gerakan harus sesuai syariat Islam. Nah, gerakannya itu, jika kalian ingin melantunkan sholawat dengan berbagai gerakannya, yaitu tidak boleh sampai keluar dari syariat Islam. Terakhir, keutamaan membaca sholawat Nabi. Yang pertama, sebagai pelaksana terhadap perintah Allah. Yang kedua, dapat menurunkan 10 rahmat. Yang ketiga, dapat mengangkat derajat pembacanya. Yang keempat, dicatat sebagai 10 kebajikan. Dan yang kelima, sebagai penyebab terhapusnya dosa. Jadi, dengan kalian banyak membaca sholawat, dosa-dosa kalian yang pernah kalian lakukan itu bisa dihapus oleh Allah. Yang keenam, dihindarkan dari kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan misalnya kalian tadi membaca sholawat Nuril Anwar, atau sholawat Naria, sholawat Munjiat, itu juga salah satu jika kalian mengalami kesulitan itu dengan banyak membaca sholawat itu, kalian akan dimudahkan oleh Allah. Dan yang ketujuh, pahalanya sama dengan bersedekah. Jadi, jika kalian merasa, Bu, saya loh Bu, uang sakuku tidak banyak, tidak punya uang, dengan bersolawat saja itu pahalanya dihitung seperti bersedekah. Yang terakhir, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, saya taunya syafaat itu kapan Bu? Besok, kalau sudah hari kiamat, kalian akan ditolong oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu, anak-anak, sebagai umat Islam, terutama kalian warga NU, perbanyaklah membaca Al-Quran dan membaca sholawat. Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Guru tentang menghormati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.